Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Rahmawati, mahasiswa pendidikan bahasa Perancis, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang terdiri dari beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan adalah sebuah pengaruh yang tidak lebih dan tidak kurang, yang berarti bahwa seseorang itu bisa disebut sebagai pemimpin jika dia mampu mempengaruhi orang lain, bukan hanya sekedar mempunyai sebuah kedudukan, jabatan, atau kekuasaan. Yang kedua yaitu menurut George Erdari, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar dengan sukarela mau mencapai sebuah tujuan kelompok yang telah ditentukan. Kepemimpinan yang baik adalah sebuah kepemimpinan yang mampu membuat orang lain itu mengikuti tanpa adanya sebuah paksaan atau tanpa adanya sebuah ancaman. Sedangkan menurut Suradinata, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seorang pemimpin yang mampu untuk mengendalikan, memimpin, serta mempengaruhi orang lain. Sehingga kepemimpinan ini akan melibatkan sebuah interaksi yang aktif dan strategi dalam mengelola sebuah kelompok. Jadi dapat disimpulkan, pengertian dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik itu bukan hanya mengatur, namun juga harus bisa menginspirasi, memotivasi, serta membangun hubungan yang positif dengan anggota timnya. Untuk poin yang kedua yaitu ada teori kepemimpinan. Apa sih itu teori kepemimpinan? Jadi, teori kepemimpinan itu adalah sebuah konsep dan prinsip yang menjelaskan tentang bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan kelompok atau organisasinya. Teori ini akan berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan sebuah pengamatan terhadap perilaku pemimpin dan dampaknya terhadap pengikutnya. Teori yang pertama yaitu ada teori sifat atau trait theory. Jadi, pemimpin itu akan lahir dengan sifat atau karakteristik tertentu, seperti sifat kecerdasan, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk berpikir strategis dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, keberanian. Pemimpin itu harus berani menghadapi berbagai resiko dan tantangan, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dari yang kecil dan ke yang besar. Yang ketiga yaitu percaya diri. Pemimpin itu harus mampu mengarahkan tim dengan sebuah kepercayaan. Dan yang terakhir adalah karismatik, atau seorang pemimpin mempunyai daya tarik tersendiri untuk membuat orang lain tertarik sehingga mau mengikutinya. Teori sifat atau karakteristik ini akan membuat seorang pemimpin lebih efektif dalam memimpin sebuah anggota kelompoknya. Untuk yang kedua yaitu teori perilaku atau behavioral theory. Berbeda dengan teori sifat, teori ini akan menekankan bahwa kepemimpinan itu tidak atau bukanlah bakat dari lahir, tetapi sesuatu yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Teori ini akan berfokus pada tentang bagaimana pemimpin itu bertindak, bukan pada bagaimana apa karakteristik atau sifat bawaan mereka. Dalam teori ini ada dua jenis tentang pemimpin. Untuk yang pertama yaitu pemimpin yang berorientasi pada tugas. Nah, pemimpin ini akan berfokus pada sebuah pencapaian hasil dan efisiensi kerja. Sedangkan jenis yang kedua yaitu pemimpin berorientasi pada hubungan, yang berfokus pada kesejahteraan tim dan membangun hubungan yang baik dengan anggota timnya. Teori yang ketiga yaitu teori situasional atau situational theory, yang menyatakan bahwa tidak ada gaya teori yang lebih baik atau yang terbaik
dan yang terburuk, melainkan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Pemimpin itu harus fleksibel dan harus bisa mengubah gaya kepemimpinannya tergantung pada kemampuan dan kesiapan tim. Terdapat 4 gaya kepemimpinan dalam teori ini. Untuk yang pertama yaitu telling atau menginstruksikan, di mana pemimpin harus memberikan instruksi langsung. Gaya ini cocok untuk tim yang masih kurang pengalaman. Yang kedua yaitu selling atau menjelaskan dan memujuk. Pemimpin masih harus mengarahkan, tetapi juga harus meyakinkan tim untuk memahami sebuah keputusan yang diambil. Yang ketiga adalah partisipasi atau melibatkan. Seorang pemimpin dan tim akan bekerja sama dalam pengambilan keputusan, contohnya bermusyawarah terlebih dahulu. Yang keempat yaitu delegasi atau mendelegasikan. Pemimpin ini akan memberikan sebuah tanggung jawab yang penuh kepada tim yang sudah kompeten atau yang sudah ahli. Sedangkan yang keempat ada teori kontingensi atau kontingensi teori. Teori ini akan menggabungkan tentang gaya kepemimpinan dan kondisi situasional untuk menemukan sebuah efektivitas seorang pemimpin. Terdapat 2 jenis pemimpin dalam teori ini. Untuk yang pertama yaitu pemimpin yang berorientasi terhadap tugas. Fokusnya pada sebuah hasil dan efisiensi kerja. Sedangkan yang kedua yaitu pemimpin yang berorientasi dalam sebuah hubungan, yang berfokus pada kesejahteraan anggota tim dan kerja sama tim. Sedangkan yang kelima ada teori transformasional atau transformational teori. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin akan menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai perubahan yang besar. Pemimpin akan berorientasi pada visi jangka panjang dan bukan hanya sekedar pada pencapaian target dalam jangka waktu yang pendek. Untuk yang terakhir yaitu ada teori transaksional atau transaksional teori. Teori ini akan menggunakan sebuah sistem reward and punishment yang menekankan pada efisiensi, aturan, dan target kerja. Teori ini cocok untuk organisasi dengan struktur yang ketat seperti militer atau perusahaan yang besar. Teori ini akan memberikan sebuah kejelasan dan ketertiban dalam bekerja. Namun, teori ini dianggap kurang fleksibel dan tidak bisa mendorong inovasi. Selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. Untuk gaya yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter atau autocratic leadership. Ciri-cirinya yaitu seperti yang pertama, pemimpin akan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahannya atau tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Yang kedua, menekankan sifat disiplin, aturan yang ketat, dan kontrol yang penuh terhadap tim. Yang ketiga yaitu komunikasi bersifat satu arah atau pemimpin dan bawahan. Fokusnya pada sebuah efisiensi dan hasil yang cepat, seringkali tanpa mempertimbangkan pendapat anggotanya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin akan melibatkan anggota timnya dalam pengambilan sebuah keputusan atau bermusyawarah terlebih dahulu, serta mendorong komunikasi dua arah, yaitu antara pemimpin dan bawahan. Gaya ini menekankan pada sebuah kerjasama tim, kreativitas, serta inovasi. Pemimpin tetap memiliki otoritas akhir, tetapi harus mempertimbangkan pendapat tim terlebih dahulu. Untuk yang ketiga yaitu kepemimpinan laissez-faire atau bebas kendali. Ciri-cirinya diantaranya yang pertama, pemimpin akan memberikan kebebasan penuh kepada timnya untuk mengambil sebuah keputusan sendiri. Yang kedua, pemimpin hanya bertindak sebagai fasilitator dan hanya memberikan dukungan ketika dibutuhkan. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk tim yang sudah ahli dan tidak memerlukan pengawasan yang ketat.
yang keempat yaitu gaya kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership, di mana seorang pemimpin memiliki sebuah karisma yang kuat dan mampu menginspirasi serta memotivasi tim atau kelompok. Biasanya pemimpin ini akan muncul di saat krisis atau masa perubahan-perubahan yang besar. Pemimpin seringkali menjadi sebuah ikon dan simbol perubahan. Untuk yang kelima yaitu ada gaya kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Pemimpin ini akan pemimpin memiliki sebuah visi yang besar dan berusaha untuk mengubah organisasi atau masyarakat, mendorong inovasi, kreativitas, serta pengembangan diri dalam tim. Fokusnya pada sebuah tujuan jangka panjang dan perkembangan seorang individu. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ada gaya kepemimpinan transaksional. Pemimpin ini akan menggunakan sistem reward and punishment untuk mengatur tim, berfokus pada sebuah aturan, efisiensi, serta hasil kerja. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk organisasi dengan struktur yang kuat dan cocok untuk proyek yang membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Gaya ini akan meningkatkan sebuah kinerja dengan sistem penghargaan yang jelas. Akan tetapi, teori ini kurang fleksibel dalam menghadapi sebuah perubahan, serta tidak terlalu mendorong kreativitas atau inovasi anggotanya. Dan poin yang terakhir yaitu adalah contoh studi kasus tentang kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini ialah sering disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang mendirikan sebuah yayasan yang bernama Taman Siswa. Sebagai seorang pemimpin, Ki Hajar Dewantara ini menerapkan beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional yang mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi pendidikan yang inklusif dan berbasis kebangsaan. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis, di mana beliau memberikan sebuah kebebasan berpikir dan mendorong partisipasi aktif siswa serta guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kepemimpinan humanis yang mengutamakan dengan pendekatan yang berbasis pada moral dan budaya, bukan hanya sekedar akademik namun juga non-akademik. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan dengan gaya inspiratif. Beliau menjadi seorang teladan bagi masyarakat dengan nilai-nilai pendidik yang beliau usung sebagaimana yang tercermin dalam semboyannya, yaitu Ingarso Sung Tulada, Emaltia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan sebuah dorongan. Dalam menjadi seorang pemimpin, tentunya Ki Hajar Dewantara ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan pendidikan bagi rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, beliau mendapatkan kritik terhadap sistem kolonial. Pada tahun 1913, beliau menulis sebuah artikel yang berjudulnya Seandainya Aku Seorang Belanda, yang mengkritik keras tentang kebijakan kolonial yang hanya memberikan pendidikan bagi anak-anak Belanda dan kaum elit pribumi. Tulisan ini dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial, sehingga beliau diasingkan ke Belanda bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Yang kedua yaitu mendirikan Yayasan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa ini didirikan sebagai sebuah alternatif pendidikan bagi rakyat kecil yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan formal. Belanda berusaha membatasi pengaruh Taman Siswa dengan Ordonansi Sekolah Liar atau pada tahun 1932 yang melarang sekolah pribumi beroperasi tanpa izin pemerintah
kolonial. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara ini tetap berjuang dan akhirnya ordonansi tersebut dicabut setelah mendapat penolakan luas dari rakyat. Terus selanjutnya ada akhirnya Ki Hajar Dewantara ini menjadi seorang Menteri Pendidikan pertama di Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara ini diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau merancang sebuah sistem pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa. Berkat kontribusinya tersebut, setiap tanggal 2 Mei atau hari kelahiran Ki Hajar Dewantara ini ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Selanjutnya ada warisan dan dampak kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, sistem pendidikan nasional berbasis kebangsaan masih digunakan hingga saat ini. Yang kedua yaitu Taman Siswa tetap eksis dan melahirkan banyak tokoh intelektual. Yang ketiga adalah konsep pendidikan yang humanis yang menekankan pada sebuah pembentukan karakter yang menjadi acuan dalam sistem pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu filosofi kepemimpinannya atau Tun Uri Handayani ini diadopsi sebagai sebuah semboyan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang terakhir adalah pelajaran dari kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Dari kepemimpinan Ki Hajar Dewantara ini, kita dapat belajar bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki visi yang jelas dan besar. Seperti pendidikan sebagai jalan menuju kemerdekaan yang sejati. Yang kedua adalah keberanian untuk melawan ketidakadilan. Yaitu Ki Hajar Dewantara ini berani dalam menentang sistem kolonial yang diskriminatif. Yang ketiga, dedikasi untuk membangun generasi yang lebih baik. Yaitu Ki Hajar Dewantara ini dengan menciptakan sebuah sistem pendidikan yang berpihak kepada rakyat. Dan yang keempat yaitu kesabaran dan ketekunan. Beliau tidak menyerah meski menghadapi berbagai tekanan dari Belanda. Dan selanjutnya ada menjadi teladan bagi masyarakat. Pemimpin sejati bukan hanya memberi sebuah perintah, tetapi juga harus bisa menjadi contoh bagi pengikutnya, menginspirasi serta memotivasinya. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu contoh seorang pemimpin yang tidak hanya berjuang dengan pidato dan perlawanan fisik, namun juga dengan pendidikan sebagai senjata utama dalam melawan penjajahan. Beliau membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, namun juga tentang pengaruh dan perubahan yang nyata. Melalui Taman Siswa dan filosofi kepemimpinannya, beliau berhasil membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada karakter, kebangsaan, dan kemanusiaan, yang masih menjadi inspirasi bagi sistem pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Sekian penjelasan kepemimpinan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.